Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Rahmawati dengan NIM 6040119052. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan hasil resume saya. Yang pertama, pada konsentrasi geofisika. Di sini saya membaginya menjadi dua bagian. Yang pertama, seismologi. Dari review jurnal teman-teman yang berjudul Analisis Guncangan Gempa Bumi Lombok dan Palu pada tahun 2018 dan Studi Penentuan Percepatan atau Acceleration Tanah Daerah Ampana, Balikpapan, Bone, Bulukumba, Bau-Bau akibat Gempa Bumi Donggala 28 September 2018. Baik, kedua jurnal ini membahas mengenai percepatan tanah. Percepatan tanah itu sendiri merupakan nilai percepatan tanah terbesar pada permukaan yang pernah terjadi di suatu wilayah dalam periode waktu tertentu akibat adanya getaran gempa bumi. Baik, nilai PGA tersebut dapat diperoleh melalui perhitungan empiris dan absolut. Metode empiris merupakan metode perhitungan nilai PGA dengan menggunakan rumus empiris sederhana, hanya dengan menggunakan beberapa parameter jarak dan magnitud gempa. Adapun untuk menghitung percepatan tanah maksimum dapat menggunakan beberapa metode persamaan, di antara lainnya menggunakan persamaan MV-Mickey, persamaan Esteva, persamaan Donovan, persamaan Oliveira, persamaan Gutenberg-Richter, dan persamaan Guerra-RK. Adapun tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui nilai sebaran gelombang terhadap guncangan gempa bumi, terhadap karakteristik batuan yang dilalui sehingga bisa menentukan arah kerusakan yang ditimbulkan oleh gempa bumi untuk pembuatan peta zonasi bencana. Selain itu juga, penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi atau data mengenai daerah yang rawan terhadap bencana gempa bumi sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan pembangunan dan dijadikan sebagai bahan informasi kepada pihak yang hendak melakukan pembangunan pada suatu wilayah tertentu seperti perusahaan dan sebagainya. Baik, yang kedua yaitu geofisika. Geofisika terdiri atas beberapa judul jurnal. Yang pertama, tujuan karakteristik batu bara asal Sulawesi Tengah dan pengaruhnya dalam proses konversi menjadi bahan bakar cair. Yang kedua, aplikasi metode geolistrik untuk mengetahui sebaran batu bara di Kabupaten Tulang Agung, Jawa Timur. Analisis perkiraan kebutuhan batu bara untuk industri domestik tahun 2020 sampai 2035 dalam kebijakan domestic market obligation dan kebijakan energi. Baik, kebutuhan energi semakin hari semakin meningkat. Selama ini energi yang banyak dipakai dalam memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari untuk beraktivitas baik langsung maupun tidak langsung, di mana hal ini merupakan energi minyak dan gas bumi. Ketersediaan energi dari minyak dan gas bumi semakin hari semakin menipis karena dieksploitasi terus-menerus dan secara besar-besaran. Harga bahan bakar minyak atau BBM khususnya di Indonesia mengalami kenaikan tidak menentu, memicu banyak pihak untuk mencari sumber energi lain selain dari minyak gas dan minyak bumi. Baik, di Indonesia itu memiliki sumber daya batubara yang sangat besar dengan jumlah 125,28 miliar ton dan cadangan yang dapat ditambang sebesar 32,36 miliar ton. Batubara merupakan sumber daya alam yang tersusun dari bahan organik dan anorganik. Batubara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa-sisa tanaman purba. Sisa tanaman tersebut kemudian mengalami pengendapan dan proses kimia dan fisika sehingga terjadi pengayaan pada kandungan atom karbonnya.
Baik, salah satu survei yang bisa digunakan untuk memetakan sebaran dan kedalaman batu bara di bawah permukaan bumi salah satunya yaitu survei geofisika metode geolistrik resistivitas. Geolistrik merupakan salah satu metode dalam geofisika yang mempelajari aliran listrik di dalam bumi. Perlu dilakukan survei untuk memetakan batu bara yang berada di bawah permukaan. Salah satu survei untuk memetakan sebaran dan kedalaman batu bara di bawah permukaan adalah survei geofisika dengan metode geolistrik resistivitas. Baik, adapun tujuan yang dilakukan dari beberapa penelitian tersebut yaitu untuk memenuhi atau memperkirakan kebutuhan batu bara domestik untuk beberapa tahun ke depan dan sebagai masukan untuk pemerintah dalam merumuskan kebijakan energi nasional. Baik, langsung yang kedua yaitu konsentrasi fisika medis. Adapun judul jurnalnya itu estimasi entransi survasi dos sebagai profil dosis pasien yang menjalani pemeriksaan radiografi umum menggunakan metode tube output. Baik, keunggulan sinar X sebagai teknologi pencitraan tubuh tanpa dilakukan pembedahan serta memberikan gambar detail anatomis menjadikan pemanfaatan dan pengembangannya terus dilakukan. Radiologi diagnostik merupakan praktik pemanfaatan radiasi sinar X yang paling umum dan telah terjadi peningkatan substansial dalam penjumlahan pemeriksaan. Pada tahun 2000, jumlah pemeriksaan rutin sinar X radiologi diagnostik yang dilakukan seluruh dunia dilaporkan sekitar 1.910 juta. Terjadi peningkatan jumlah pemeriksaan menjadi 3.100 juta dan di tahun 2008 berdasarkan data tersebut, kajian mengenai dosis radiasi yang diterima oleh pasien yang menjalani pemeriksaan radiodiagnostik di berbagai negara terus dilakukan. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk penampil dosis yang terpasang di alat. Penilaian dosis pasien pada pemeriksaan radiografi umum dapat dinyatakan dalam entransi surface dose atau ESD. ESD dapat dilakukan secara langsung maupun tak langsung. Pemeriksaan langsung dapat menggunakan detektor berupa termoluminesensi dosimeter atau TLD pada pasien yang melakukan pemeriksaan. Metode ini memiliki kelemahan yakni sulit dilaksanakan secara teknis karena memerlukan biaya yang sangat tinggi. Kita dapat menggunakan metode lain yang dapat memanfaatkan alat penambil dosis yang terpasang di alat. Namun metode juga ini hanya bisa dilakukan pada alat yang mempunyai fitur penampil dosis. Metode pengukuran ESD tak langsung dapat dilakukan dengan pendekatan yang didasarkan pada luaran output atau tube output dari masing-masing alat. Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi nilai ESD sebagai profil dosis pasien untuk menjalani pemeriksaan radiografi umum dengan metode pengukuran tube output. Baik, yang ketiga itu konsentrasi material. Nah, beberapa jurnal yang telah direview yaitu diantaranya berjudul yang pertama, karakterisasi biopolimer ketosan hasil deasetilasi limbah kepiting rajungan atau Portunus sanguinolentus menggunakan NaBH4 dalam NaOH. Yang kedua yaitu sintesis dan karakterisasi silika abu ampas tebu termodifikasi arginin sebagai adsorben ion logam Cu.
Baik, kitosan ialah biopolimer alami dengan kelimpahan terbesar kedua setelah selulosa. Senyawa ini dapat ditemukan pada cangkang udang, kepiting, moluska, serangga, annelida, serta beberapa dinding sel jamur dan alga. Adapun pengertian kitosan terbagi atas dua pengerjaan kitosan, yaitu isolasi kitin, yang selanjutnya dilanjutkan dengan proses deasetilasi kitin yang menjadi kitosa. Kitin merupakan polisakarida kedua terbanyak di alam setelah selulosa. Kitin dapat didegradasi dengan enzim kitinase. Kitin memiliki sifat kristalinitas tinggi yang menyebabkan kitin tidak larut dalam pelarut air maupun pelarut organik, di mana melalui proses deasetilasi kitin bisa dijadikan sebagai kitosan, di mana kitosan ialah modifikasi dari senyawa polimer karbohidrat yang asalnya banyak terdapat pada kulit luar hewan Crustacea seperti udang dan kepiting. Kitosan hasil deasetilasi bisa digunakan sebagai zat penyerap logam berat, dan zat-zat pencemar lain yang terdapat dalam air. Selain ikan yang merupakan salah satu sumber protein bernilai tinggi, banyak juga dari golongan Crustacea yang dijadikan andalan pada produk perikanan. Baik, kerajungan merupakan jenis kepiting yang paling terkenal di antara kepiting lain. Hasil limbah dari cangkang kepiting rajungan ini ketika tidak diolah dan dimanfaatkan, maka hanya akan mencemari ekosistem laut. Pemanfaatan limbah cangkang kepiting rajungan dapat memiliki nilai tinggi yang salah satunya dapat dijadikan produk kitosan. Baik, yang selanjutnya ampas tebu merupakan hasil limbah pengelolaan gula yang cukup melimpah di Indonesia. Ampas tebu Ampas tebu mengandung kadar silika tinggi sekitar 68,5%. Kandungan silika tersebut cukup tinggi sehingga dapat dimanfaatkan untuk membuat material berbasis silika. Baik, tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk memanfaatkan limbah sehingga bisa dibuat untuk menjadi produk-produk yang bisa digunakan kembali. Contohnya seperti limbah kepiting rajungan bisa dibuat menjadi produk kitosan. Adapun pemanfaatan kitosan yaitu sebagai bahan antimikroba. Contohnya yaitu pada kitosan diaplikasikan sebagai zat antimikroba pada ikan nila dan dilabarkan mampu memperpanjang umur simpan ikan nila pada suhu ruang hingga 4 hari. Kedua, dapat memperpanjang usia daging ayam mentah siap konsumsi yang disebabkan oleh adanya lapisan kitosan. Dapat menyebabkan retensi yang baik dalam memperpanjang umur simpan daging ayam dalam suhu dingin secara signifikan, mampu mengurangi pertumbuhan bakteri. Yang ketiga, modifikasi kitosan dengan asam askorbat sebagai bahan pengawet telah dilaporkan dapat memperpanjang umur pasca panen buah lengkeng dengan pengaturan suhu dan kelembapan ruang penyimpanan dengan metode coating dengan digunakan kitosan. Selanjutnya itu limbah abu ampas tebu bisa digunakan untuk membuat material berbasis silika yang memiliki nilai jual tinggi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.